Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti pada data Excel yang dikirimkan ya, di sini ada dua data, yaitu data ini adalah data yang ini ya, sheet 1. Ini adalah data original, dan ini di sini juga sudah saya sertakan kerangka berpikirnya ya. Nah, ini seperti ini. Nanti tinggal dipilih saja mau pakai yang versi Smart PLS atau yang versi gambar seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang digunakan adalah ini, data edit atau data yang sudah diperbaiki. Nah, dari data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV, yang kemudian nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat file CSV-nya caranya seperti ini. Ini kita copy ya, mulai dari responden sampai ke sini. Nah, seperti ini, kemudian kita ke bawah. Nah, seperti ini ada 160 responden. Originalnya adalah 150 ya. Ini kita copy, kemudian klik file. Nah, kita buat file baru seperti ini ya. Kemudian klik kanan, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita save. File, save as. Nah, kita save di sini ya, di folder yang untuk analisis. Untuk namanya kita tulis saja di sini bebas ya, CSV seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah save as type. Kita klik, kita ganti ke ini, CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu klik save. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, kemudian setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita klik ini ya, new project. Kemudian untuk nama kita tulis saja di sini sebagai keputusan pembelian. Nah, seperti ini. Lalu create. Nah, kemudian adalah ini ya, import data file. Nah, ini kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik saja. Nah, ini ya. Nah, ini CSV-nya, kemudian klik open. Lalu kita klik import. Oke, seperti ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Lalu kita create model. Nah, ini kita klik create model. Untuk model type kita pilih di sini PLSM, kemudian model name kita tulis saja seperti ini ya, model keputusan pembelian. Save. Nah, lalu selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ya ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini, x1.1, kita tekan shift lalu klik x1.5. Nah, kita tarik seperti ini ya, kemudian kita tekan enter. Nah, ini kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, seperti ini, lalu kita beri nama sesuai dengan variabelnya ya. Nah, untuk mengganti nama ini tinggal double klik saja. Nah, double klik, kemudian kita bisa paste seperti ini ya. Nah, apply. Ya, seperti itu caranya. Selanjutnya adalah kita susun ya indikatornya ini sesuai dengan model hipotesis yang diajukan.
Nah, kita hubungkan dengan menu connect. Ya, lalu kita save. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pengujian outer model dan inner model. Nah, di Smart PLS itu dilakukan dengan metode PLS algorithm. Caranya seperti ini: calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Nah, di Smart PLS ini hasilnya bisa kita save. Jadi ada dua cara, kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau di dalam aplikasi caranya seperti ini ya. Klik save, kemudian file name kita ganti namanya sesuai dengan tahapan analisisnya. Contoh seperti ini, PLS algorithm. Nah, kemudian create. Nah, kalau misalkan ingin di save di luar dari aplikasi, klik ini ya, Excel, kemudian export. Nah, di sini tinggal kita save ya. Kita save, beri nama, kemudian kita save sesuai dengan tahapan analisisnya. Nah, ini sudah saya kelompokkan sesuai dengan tahapan analisisnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk output Smart PLS itu berupa data Excel seperti ini. Ya, seperti itu ya. Dan ini berlaku untuk semua pengujian, caranya sama. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang pertama dilihat di sini adalah nilai loading faktornya. Ini ya loading faktor. Nah, untuk loading faktor kita peroleh di sini di nilai outer loading. Nah, outer loading ini nilainya harus di atas 0,70. Nah, ditandai dengan warna hijau. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,70 ya. Jadi untuk kuesionernya ini dapat dinyatakan valid. Kemudian kita juga menguji untuk validitas variabel laten menggunakan nilai AVE. Nah, laten itu yang ini yang biru ya. Jadi kuning itu construct, laten itu yang biru ini. Nah, untuk nilai AVE kita peroleh di sini, construct reliability and validity. Nah, sini ya. Nah, ini nilai AVE. Nah, untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,5 ya. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dan kuesionernya itu valid. Selanjutnya adalah pengujian construct reliability. Nah, untuk menguji reliabilitas kita menggunakan nilai Cronbach alpha. Nah, untuk Cronbach alpha ini nilainya harus di atas 0,7. Ini ya. Nah, ini bisa diketahui bahwa semuanya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliable ya untuk semua variabelnya. Jadi sampai tahapan ini dapat disimpulkan bahwa semua variabelnya telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian untuk pengujian discriminant validity, karena kita menggunakan PLS 4, maka menggunakan nilai HTMT. Nah, HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Ini bisa dilihat ya untuk HTMT di sini discriminant validity. Kemudian kita pilih yang ini, yang list. Nah, nilai HTMT ini bisa dilihat ya semuanya sudah di bawah 0,9, maka
tidak terjadi masalah pada HTMT-nya. Kemudian ada pengujian inner model. Nah, di sini ada uji yang saya tambahkan. Jadi GeoF index. Nah, GeoF index ini bisa digunakan, bisa tidak. Nanti kalau tidak digunakan tinggal dihapus saja. Nah, untuk GeoF index kita peroleh perhitungan secara manual. Di sini sudah saya sertakan rumusnya ya. Nah, GeoF itu kita hitung di sini di PLS algorithm. Nah, di sini ada GeoF test. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini nilainya ya, nilai GeoF-nya ini 0,456. Ini masuk ke dalam kategori tinggi ya. Jadi untuk model penelitian ini sudah layak digunakan untuk menguji hipotesis. Kemudian ada pengujian collinearity assessment atau uji multicollinearitas, ini menggunakan nilai VIF. Nah, untuk VIF kita peroleh dari sini ya. Nah, ini collinearity statistik. Kita gunakan yang inner model list. Nah, ini. Jadi nilai VIF ini harus di bawah 5. Nah, ini semuanya sudah di bawah 5 ya. Artinya tidak terjadi masalah pada multicollinearitasnya. Kemudian ada coefficient of determination atau R square atau R kuadrat. Kita lihat nilainya di sini. Jadi untuk R square itu menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama atau secara simultan ya. Nah, kita lihat untuk di sini ya. Nah, ini Z nilainya 0,227. Artinya X1 dan X2 itu mempengaruhi sebesar 22,7%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian untuk Y adalah 0,432 atau 43,2%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar dari apa yang sudah diteliti ya, di luar dari X1, X2 dan Z. Seperti itu. Kemudian ada predictive relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan ya, kita lompat dulu ke fx size atau F square. Nah, F square ini hampir sama dengan R ya. Namun untuk F sendiri di sini lebih kepada pengaruh secara parsial atau individu. Nah, kita lihat di sini kita gunakan yang list. Nah, jadi untuk F square ini melihat ya besaran pengaruh variabelnya secara individu. Nah, kita lihat di sini ada nilainya. Nanti nilai ini kita bandingkan dengan kriteria yang ini. Nah, kita bisa ketahui seluruh pengaruhnya kecil. Nah, di sini kecil ini bukan berarti jelek ya. Artinya pengaruhnya ini cenderung merata ke semua variabel. Jadi antara X1 dan X2 ini pengaruhnya itu rata atau sama. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke uji ini ya, predictive relevance. Nah, ini kita menggunakan metode blindfolding. Caranya ini kita back dulu, calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita lihat di sini ya, cross construct validated redundancy. Nah, ini adalah nilai blindfoldingnya. Nah, ini. Nanti di sini kita lihat ini berapa besarannya ya. Nah, untuk nilai blindfolding ini artinya adalah ketika penelitian ini dilakukan ulang dengan variabel dan kuesioner serta jumlah responden yang sama, maka memiliki nilai prediksi yang sedang ya untuk Y-nya, kemudian kecil untuk Z-nya. Artinya adalah nilainya ini bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda tergantung bagaimana responden itu menilai produknya, seperti itu. Dan ini cukup wajar untuk penelitian consumer behavior. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis. Nah, untuk hipotesis caranya seperti ini ya. Kita back dulu, calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Seperti ini hasilnya. Kita lihat di path coefficient. Jadi path coefficient ini untuk menghitung pengaruh langsung. Ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan nilai dari p-value. Ini original sample dan p-value. Nah, original sampel ini merupakan uji koefisien jalur, di mana nilai ini menentukan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif.
Nah, di sini bisa dilihat ya semuanya itu pengaruhnya positif. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kalau signifikan berarti hipotesisnya diterima, kalau tidak signifikan berarti hipotesisnya ditolak. Di sini kita bisa ketahui ya x ke z nilainya adalah 0,238 artinya positif, kemudian pi-nya adalah 0,007 lebih kecil dari 0,5 artinya x1 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap z, maka hipotesisnya diterima. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hipotesis mediasi. Nah, untuk mediasi kita peroleh di sini ya, specific indirect effect. Ini adalah nilai original sampelnya dan nilai p-value. Jadi pada uji mediasi ini kita menguji apakah variabel z ini mampu memediasi antara variabel x dan y. Nah, di sini kita bisa lihat untuk original sampelnya semuanya positif ya, artinya variabel z ini memediasi secara positif dan p-value-nya semuanya di bawah 0,5, artinya variabel z ini mampu memediasi pengaruh antara variabel x dan y secara positif signifikan. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Di sini juga sudah saya sertakan sedikit dari kesimpulannya. Kemudian di sini juga sudah ada lampiran analisisnya. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.